Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Jumat 5 September 2025. Hari biasa, pekan biasa ke-22. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 33 sampai 39. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya, apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil Lukas hari ini, orang-orang Farisi dan para ahli Taurat bertanya kepada Yesus, mengapa murid-muridnya tidak berpuasa seperti murid-murid Yohanes dan orang Farisi? Yesus memberikan jawaban dengan menyampaikan perumpamaan tentang pengantin, tentang baju yang baru, dan tentang anggur baru dalam kantong kulit yang baru. Lewat perumpamaan itu Yesus memberikan pesan penting pada mereka bahwa ada waktu untuk segala sesuatu. Selama mempelai, yaitu Yesus Kristus sendiri, masih bersama mereka, adalah saat untuk mereka bersuka cita, bukan berpuasa. Namun waktu akan datang ketika ia diambil dari mereka, barulah mereka berpuasa. Perumpamaan anggur baru dan kantong baru menekankan bahwa kehadiran Yesus membawa perubahan radikal. Ia tidak datang sekedar memperbaiki sistem lama, tetapi memberi hidup dan cara pandang yang baru. Anggur baru, yakni ajaran dan rahmat Yesus, tidak bisa ditampung dalam pola pikir lama, seperti kantong kulit tua. Jika dipaksakan, baik anggur maupun kantong akan rusak. Saudara-saudariku terkasih, perumpamaan yang disampaikan Yesus hari ini mengajak kita untuk melihat diri kita. Apa kita siap menjadi kantong kulit yang baru? Atau kita masih terjebak dalam cara pikir lama, menilai orang lain dari luar, mempertahankan tradisi tanpa memahami maknanya, atau menolak perubahan yang dibawa Roh Kudus? Yesus mengundang Anda dan saya untuk memiliki hati yang terbuka pada perubahan iman, pada pembaharuan iman kita, kasih dan relasi dengan Allah. Itu yang terus kita perbaharui setiap saat. Pembaharuan itu seringkali menantang kita, karena mengharuskan kita meninggalkan kenyamanan lama. Tapi disitulah kita menemukan kehidupan yang lebih sejati. Kita terus berdoa pada Tuhan agar kita terbuka hati untuk sebuah perubahan. Kita akui hidup kita masih seperti yang dulu. Kita sering terjebak dalam pandangan dan penghakiman kita sendiri. Kita masih mengenakan kantong lama. Kita perlu menjadi anggur baru, anggur kasih, anggur kepedulian, anggur kebenaran, anggur kebaikan, agar hidup kita sungguh pantas di hadapan Tuhan dan sesama. Saya percaya, kalau kita terus memperbaharui hidup kita, pada akhirnya kita semakin dipantaskan Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.